Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai Asia. Hai Putri. Kita sapa dulu nih Ukti dan Akhi Fillah. Gimana kabarnya nih Halo Ukti dan Akhi Fillah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Insyaallah, amin. Alhamdulillah setelah seminggu berlalu, benar, berjumpa lagi ya bersama kita, iya. Bersama saya Putri dan saya Asia. Di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Udah mulai Nah, tentunya teman-teman di podcast Al-Jannah ini kita akan membahas seputar amalia ataupun kegiatan sehari-hari yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita kepada Allah. Insyaallah. Amin. Iya benar. Nah, tapi sebelum lebih lanjut lagi nih, seperti biasa, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari rekan Wongsol Group kita. Kepada saudara, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Shadaqallahul azim. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengajarkan bahwa yang soleh janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan kelancaran untuk acara kita hari ini. Amin, amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.
Nah, Asia, seperti yang kita ketahui nih bahwa perusahaan Wong Solo Group ini menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasan ya dalam bermuamalahnya. Iya, benar banget. Masya Allah. Nah, salah satunya itu Put terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 20 Put yang berbunyi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya nih Put, orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya dan akan Allah beri kemenangan Put. Masya Allah. Kita ingetin lagi nih ya Ukhti dan Aifillah bahwa 2 poin penting itu benar-benar menjadi pedoman ya Put. Allah akan tinggikan derajat dan akan Allah beri kemenangan. Masya Allah. Dan itu tadi ya kita menekankan pada iman, hijrah dan jihad ya Asia. Benar. Masya Allah. Nah, kita bahas apa nih Asia hari Kali ini? ini kita tuh bahas yang lebih menggugah hati nih. Apa tuh? Kita ngebahas tentang keutamaan mati syahid. Waduh. Nah, kemarin kita udah Masya ngebahas Allah. tentang jihad nih kan, Put. Iya. Jadi jihad itu bukan hanya tentang berperang, Put, tapi Sebenarnya arti jihad itu sendiri adalah bersungguh-sungguh dalam hal apapun, dalam hal kebaikan lah ya Put. Dalam hal Nah, pekerjaan, benar. sekolah ya kan, Benar mungkin anak-anak banget. juga itu Fisabilillah. fisabilillah ya kan, Jadi kita belajar. kita ngebahas keutamaannya biar makin semangat nih untuk bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Tentunya kita nanti akan didampingi oleh yang ahli di Ahli, urusan agama ya, benar, insya Allah insya ya. Allah. Ada Ustadz dari Wong Solo Group juga. Dari perusahaan itu sendiri, tim Masya dakwah Allah. Solo Group. Nah, sebelum lebih lanjut nih Asia, kita saksikan dulu nih iklan yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, itu tadi ya iklan dari Dari Makanku Makanku, Ready Ready Meal. Meal. Makanan sehat, siap saji, masa kini. Masya Zaman now. Allah. Iya, zaman now. Awet tanpa pengawet, insya Allah. Insya Allah halalan Halalan thayyiban. thayyiban, halal mumi Bepom, insya Allah. Insya Allah. Jadi nggak usah ragu nih ya Iya. kan untuk mengonsumsi makanku. Masya Allah. Allah. Oke, Asia. Udah kedatangan bintang tamu nih. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Mbak. Apa Berjumpa kabar? lagi. Sehat? Sehat Insya insya Allah. Allah. Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita dalam lindungan Allah selalu. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya kita juga sudah prokes juga ya Ustadz ya. Sebelum ini kita sudah swab dulu. Dan emang kita sudah melakukan sesuai yang diaturkan oleh pemerintah. Insya Allah. Insya Allah. Protokol Kesehatan ya. ya benar. Nah Ustadz tadi kan Asia udah mention nih apa yang mau kita bahas hari ini ya, Iya. tentang Keutamaan mati syahid nih Bu. Keutamaan mati syahid. Ustadz boleh dikasih tahu nih Ustadz kira-kira apa aja sih keutamaan dari mati syahid itu. Dan mati syahid itu kan bukan hanya mati dalam berperang di medan perang saat tusuk-tusukan misalnya gitu kan Ustadz ya kan. Benar, Mungkin kalau benar. kita Tembak-tembakan. masyarakat umum takutnya berpikirnya cuman oh mati syahid itu harus dalam Berperang. hal berperang Iya. nih waktu Iya. tusuk-tusukan tembak-tembakan gitu kan. Tapi kan ternyata gimana coba Ustadz bantu memberi Untuk penjelasan ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahidi situn khisalin yukfaru lahu fi awali daf'atin wa yara maq'adahu minal jannah wa yujaru min adzabil qabri
wa yu'manu min fajil akbar wa yudau ala ra'sihi tajul waqar yaqutahu khairum minad dunya wa ma fiha wa jawi jusnaini wa sab'ina jaujatan min khuril in wa yusaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, hadis ini menerangkan tentang ganjaran atau keutamaan orang yang mati syahid. Luar biasa sekali. Namun sebelum membahas hal itu kita harus memahami tadi syahid itu apa? Syahid adalah kematian menyaksikan. Menyaksikan apa? Sebelum ia meninggal Allah tampakkan dulu nih tempatnya di surga. Masya Allah. Kalau kita melihat hal yang indah-indah, misalnya Mbak kan pernah piknik mungkin, nah jalan-jalan ke tempat wisata, Iya. Pemandangan yang indah ya pemandangan Ustaz. yang indah, itu pasti kita tersenyum kan? Iya benar. Masya Allah. Bahagia ya Ustaz. Apalagi orang yang meninggal, kemudian sebelum ruhnya dicabut, itu diperlihatkan dulu tempatnya di surga. Masya Allah. Dan surga itu tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dibayangkan pun tidak pernah. Jadi kalau kita membayangkan apa yang paling indah, itu surga jauh lebih indah. Lebih indah. Benar. Nah, maka biasanya orang yang mati syahid itu akan tersenyum, maka disebut syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, dia matinya disaksikan oleh Allah, para malaikat dan orang-orang beriman bahwa dia mati dalam kebaikan. Nah, lalu Ustadz sebenarnya kriteria mati syahid itu sendiri apa sih Ustadz sehingga bisa disebut bahwa mereka itu mati syahid gitu? Kriteria orang mati syahid, ini salah satu riwayat yang menjelaskan ketika Rasulullah SAW menjenguk salah seorang sahabatnya yang sedang sakit. Kebetulan sahabatnya itu sudah tua. Ketika dijenguk anaknya, cucunya kemudian berkata, mudah-mudahan kakekku ini mati di medan perang dan dia mendapatkan mati syahid. Nah, mendengar hal itu Rasulullah bersabda, kalau saja mati syahid hanya mati di medan perang, maka sungguh sedikit umatku yang mendapatkan mati syahid. Ya. Kemudian dilanjutkan, orang yang mati di medan perang, ia mati syahid. Orang yang sakit, ia mati syahid. Orang yang melahirkan, ibu melahirkan, kalau mati itu mati syahid. Orang yang sakit perut, itu mati syahid. Kemudian orang yang tenggelam, terbakar, tenggelam, kita mungkin melakukan Berlayar sesuatu, gitu ya, berlayar Ustaz, dan tenggelam, bertugas, dan dia dalam kebaikan, misal perjalanannya, maka dia mati syahid. Termasuk juga kemarin kan dibahas orang yang sedang bekerja, kemudian diniatkan jihad karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga mati syahid kalau mati. Dan mungkin juga salah satunya orang yang mati dalam keadaan punya wudu, mati syahid. Bahkan ini nih yang spesial buat Akhir dan Utifillah ya. dan Iya, Utifillah. Akhir dan Utifillah dan Insan Wong Solo Group ya Ustaz. Man khoroja tolabul ilmi fahuwa fisabilillah Masya Allah. hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai ia kembali. Masya Allah. Jadi alhamdulillah nih ya Put, insya Allah Ukhti dan Afilah dan Insan Perusahaan Wong Solo Group ini kita nih lagi beramal nih, lagi menuntut ilmu di podcast ini. Insya Allah juga jika ya mohon maaf nih ya kan, mana tahu ada yang mati, insya Allah matinya mati syahid. Tergantung niat ya Put. Ditakdirkan dipanggil Allah. Ya, dan Ditakdirkan dipanggil Allah. ya, dan Masya Allah ya, itulah bukti maha pemurahnya Allah bahwa ya itu tadi, kita tuh bukan hanya harus berperang di medan perang itu baru kita Mati bisa syahid. dikatakan mati syahid, karena kalau begitu sekarang berarti Nggak udah nggak ada dapet yang bisa nih, mati nggak syahid dapet. lagi Nggak kan, dapet. karena kita untuk sekarang ini nggak ada yang langsung berperang di medan perang ya Ustadz ya. Itulah maha pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Insya Allah kita Allah permudah ya Put. Amin. Dalam bersungguh-sungguh Amin. kebaikan. Amin. Amin Allahumma amin. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut lagi nih, Asia, kita saksikan dulu nih yang berikut ini.
Masya Allah itu tadi ya iklan dari produk Wong Solo Group Asia. Masya Allah. Masya Allah. Seperti yang bisa kita lihat di depan ini ya, ada inovasi-inovasi baru nih dari perusahaan Wong Solo Benar Group. banget, Bu. Ada yang ready to cook, ada ayam, ikan, sambel ini ya di depan Minuman ya. lagi itu Minuman, lengkap, Masya Allah. Masya Allah. Memang perusahaan Wong Solo Group ini terlalu mempermudah kita nih, Bud, dalam segala hal. Insya Allah Gimana ya, Bud. hadisnya? Hadisnya Hadis atau ayat itu? iya tuh, barang siapa yang saling mempermudah manusia lainnya, maka Allah akan mempermudahnya juga. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, lanjut. Balik ke laptop, asik. Nah, Ustadz tadi kan udah cerita sekilas tentang mati syahid ya dan pengertian dan keutamaannya. Keutamaan, Berarti kan mati syahid itu insya Allah suatu keadaan meninggal yang terpuji ya Ustadz. Puji insya Allah. Tapi kan di masyarakat kita juga tahu tentang husnul khotimah tuh. Iya, benar. Dan kan husnul khotimah juga Mati kita dalam keadaan baik ya, Bud. mati dalam keadaan baik terpuji gitu kan Ustadz. Kira-kira perbedaannya apa sih Ustadz antara mati syahid dan mati husnul khotimah? Mati husnul khotimah dan mati syahid. Mati husnul khotimah adalah setiap kematian di mana ketika ia mati atau meninggal sedang beribadah. Beribadah. Ibadah itu kan sangat luas. Menurut para ulama disebutkan ibadah adalah segala sesuatu yang Allah sukai atau yang Allah cintai. Apapun yang Allah cintai, yang Allah sukai itu termasuk ibadah. Maka misalkan saja dia mati dalam keadaan sedang baca Al-Quran, itu husnul khotimah, atau melakukan amal-amal soleh, itu husnul khotimah. Sedangkan kalau mati syahid itu lebih khusus lagi. Dia mati dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang tadi disebutkan. Ya, seperti dia mati dalam keadaan sedang punya wudu, kemudian tolabul ilmi, tadi yang Bersungguh-sungguh dalam bekerja ya, ya Ustaz. termasuk itu. Jadi kalau mati syahid itu pasti husnul khotimah. Tapi mati husnul khotimah belum tentu mati syahid. mati syahid. Oh, Masya Allah. Jadi emang perbedaannya juga ada dan sesuai dengan keutamaan-keutamaannya ya, Ustaz. Iya, betul sekali. Keutamaan mati syahid ada, keutamaan husnul khotimah juga ada nih, Bud, gitu. Ya, misal keutamaan mati syahid kan orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 hal. Tadi hadis yang saya bacakan di awal. Li syahidi bagi orang yang mati syahid situn hisolin, mendapatkan 6 hal. Yang pertama yughfaru lahu fi awali daf'atin. Diampuni dosa-dosanya pertama kali ia meninggal. Pas meninggal itu langsung Allah ampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa sekali. Dan yang kedua wa yara maq'adahu minal jannah. Diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, ini kan syahadah tadi yang saya jelaskan. Dia biasanya cirinya itu tersenyum. Ya, mau meninggal, kenapa ini meninggalnya tersenyum? Karena dia melihat tempatnya di surga. Kemudian yang ketiga ya, wa yujaru min adabil qabri, diselamatkan dari azab kubur. Misalkan kalau ada orang meninggal sebelum hari kiamat, ini masih di alam barzah kan. Nah, orang mati syahid tidak mengalami alam barzah, langsung masuk surga. Masya Allah. Masya Allah sih ya, semoga kita termasuk dalam golongan yang mati syahid. Amin, Allahumma Amin, amin. Karena Dan memang husnul khotimah ya semoga. iya, Insya Allah ya. Dan Ya tentunya pilih salah satu lah ya. Iya, akhir dan uktifillah di rumah juga insya Allah. Benar. Insan-insan perusahaan Wong Solo juga karena kita sudah banyak fasilitas nih, jadwal amalia harus kita manfaat nih, Bud, ya. Karena emang kan mati syahid itu tidak hanya berperang, tadi kita ingetin lagi bahwa bersungguh-sungguh dalam bekerja juga. Mungkin sekarang dalam konteks berperang yang Berperang, berbeda ya. benar. Berperang dengan hawa nafsu sendiri nafsu. contohnya ya kan. Yang keempat apa nih, Ustaz? Nah, yang keempat wa ya'manu min faz'il akbar. Diberikan keamanan pada peristiwa yang sangat besar. Peristiwa paling besar itu bukan lulus kuliah, bukan menikah, bukan bekerja, tetapi hari kiamat. Hari kiamat ya Ustaz ya. Orang pada saat hari kiamat dia lupakan siapapun termasuk anaknya, istrinya, suaminya, apapun lupa. Yang ia ingat hanya dirinya sendiri. Kenapa? Karena ia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan di dunia. Maka ia akan mengalami di padang mahsyar itu ribuan tahun nunggu antrian gitu. Kemudian hisab, Siratul sirat. mustaqim ya, Ustaz. Orang mati syahid itu selamat Langsung masuk jalur VIP surga. Ustaz ya. Iya, Masuk khusus. surga jalur VIP nih, Bu. Masya Allah. Biasa sekali. Kemudian selanjutnya yang Lima nih, kelima ya. Yang kelima wa yudau ala ra'sihi tajul waqar yaqutahu khairu minad dunya wa ma fiha wa yujawi jusnaini wa sab'ina jaujan min khuril in. Diberikan mahkota cahaya yang ininya saja perniknya saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Gimana tuh ya? Belum Nggak lagi. kebayangkan ya. Bener-bener Masya Allah. Dunia dan seisi. Setelah itu dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Masya Allah. Satu orang bidadari turun nih ke bumi menampakkan diri bisa meninggal seluruh makhluk.
Ya Allah. Saking Masya Allahnya nih bidadari tersebut. Yang keenam nih Ustaz. Yang keenam yang terakhir, wa yasafa'u fi sab'ina min aqaribi. Dia mendapatkan hak untuk memberikan syafaat bagi anggota keluarganya ataupun yang ia kehendaki. Misal Teman, Mbak suami. Mbak Asia misal meninggal dunia mati syahid, Amin, itu ya Allah. 70 orang. Bisa pilih misal satu Insya Allah Putri Mbak ya Putri, Put. saya Ustaz juga, ya Insya Allah. misal, Insya kemudian Allah. Semoga saling tua. mengingat kita ya Saling insya Allah. mengingatkan. Insya Ya, Allah. kita sangat beruntung sekali jika mati syahid dan harapan orang beriman tertinggi yaitu mati syahid karena ketika ia meninggal masuk surga tanpa hisab dikumpulkan dengan para nabi, para rasul dan siddiq. Masya Allah 4 Put. surganya paling tinggi. Masya Allah. 6 keutamaan yang Masya Allah nih Put. Yang pertama nih Put. Sekarang nih ngulangnya. biar makin inget nih Langsung Ukti dan hafal. Aifilah di rumah. Oke, boleh. Insan Catat, Wong Solo nggak juga. diingetin tuh, Jangan lupa catatan. nih dicatat. Mana nih bukunya, penanya dikeluarin, dicatat nih. Keutamaan mati syahid. Coba 6 dicoba. keutamaan mati syahid nih. Kita bagi setengah-setengah aja ya. Yang pertama, Tiga-tiga nih. Allah ampunkan dosanya ya. Masya Allah. Masya Allah. Yang kedua, sewaktu Allah akan mencabut nyawanya itu Allah tampakkan tempat dia di surga ya Ustadz ya. Masya Allah. Yang ketiga, Allah hindarkan dari azab kubur. Nah, tiga lagi. Tiga lagi. Yang di sini panjang-panjang nih. Semangat. Yang keempat nih, Ya. Allah beri keamanan pada saat peristiwa hari kiamat. Ya kan Ya, Ustaz? ya betul. Yang kelima nih Put, yang kelima akan Allah berikan dia cahaya, mahkota cahaya yang berlian, satu berlian ya Ustaz ya. Satu perniknya. Satu perniknya perniknya aja itu. lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan Allah nikahkan dengan 70 bidadari, 72 bidadari. Dan akan Allah berikan syafaat nih Put, privilege nih, khusus bagi orang yang mati syahid untuk memberikan syafaat kepada 70 orang yang dia kehendaki 70 orang gitu. kerabat atau Siapapun, siapapun, yang dikehendaki Ustaz. Iya, siapapun. Masya Allah ini benar-benar bisa menjadi motivasi kita nih Ukti dan Aifilah, insan perusahaan Wong Solo juga, bahwa memang mati syahid ini terlalu banyak keutamaan dan emang itu yang kita inginkan ya sebagai seorang muslim, seorang yang orang beriman, insya Allah ya Ustaz. Oh ya Ustadz, ini ada masuk pertanyaan sepertinya. Kayaknya udah tercatat di Masuk kolom dari mana ya komentar nih. pertanyaannya ya gitu. Ustadz tadi kan salah satunya itu mendapat 70 menikah dengan Menikah 70 dengan 72 bidadari. bidadari, Masya Allah. Bidadari berarti itu kan yang mendapat laki-laki ya kan Laki-laki, Ustadz. ikhwan ya, ha. Kalau yang wanita nih, ini pertanyaan ada yang Iya, nanya yang ya. nih, bukan kita yang nanya nih, bukan kita. Jadi ada akhwat di rumah nanya nih ya kan Ustaz. Kalau perempuan tuh gimana Ustaz? Ya kan Put? Iya. Apakah mendapatkan bidadara? Atau malah ini kita nggak tahu nih, Nggak makanya tahu, kita ya. tanya nih Ustaz, gimana Ustaz? Ya, dalam kitab Bidayah wa Nihayah ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa kekuatan laki-laki ketika di surga itu seperti 100 orang pria di bumi. Artinya apa? Kalau dia 100 yang mendapatkan 72 sebenarnya kurang. Istilahnya seperti Istilahnya itu. seperti itu, Nah, Ustaz. bagaimana wanita Itu di surga ya, wanita, Ustaz ya. wanita yang masuk surga apa dia dapat mati syahid? Bidadara. Misal, bidadara 72? Enggak. Dia akan menjadi ratunya bidadari dan akan dinikahkan. Ratu bidadari. Dan dia akan bersama dengan suaminya. Nah, Masya suaminya itu Allah. kekuatannya 100 orang pria. Jadi Masya Allah. lebih enak wanita. Prianya Tapi- 72. Tapi poin pentingnya itu menjadi ratu bidadari nih Put. Bidadari aja, bidadari di surga aja tuh udah tinggi banget, tuh Banget kayak derajatnya. Masya Nah, Allah kita banget menjadi ya. ratu nih. Jadi Ratu dari bidadari itu, Masya Allah. Jadi kita emang berarti lebih tinggi ya Ustaz, Lebih berarti tinggi. lebih tinggi. Jadi Lebih tinggi kedudukan. untuk akhwat atau insan Wong Solo Group di rumah yang akhwat nih, kalau kita mati syahid jangan khawatir, kita akan menjadi ratunya nih, ratunya bidadari. Oh ini ya apa? Jangan cemburu ya Ustadz Jangan ya. cemburu, Oh, ada ha. rasa cemburu nggak sih Ustadz itu di surga gitu? Ih kok suamiku sama bidadari gitu. Kita ratunya nih. Oh iya juga ya. Jadi kita yang punya kendali nih jadi 72 Bidadari jangan bidadari. suami aku. Gitu. Gimana Ya, Ustadz? tidak mungkin. Pertama, ratunya bidadari misal seorang raja itu ratu bidadari itu seorang raja dia akan meninggalkan apapun jika bersama ratunya kan. Nggak mungkin raja tetap bersama pelayannya. Dia pasti memilih ratunya. Ratunya, ya, Dan Masya Allah. dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah disebutkan uruban atroba, penuh cinta dan sebaya umurnya. Artinya dia cintanya, kasih sayangnya kepada suaminya itu sempurna. Jadi kalau cemburu kan pernak-pernik dunia Iya, kan. benar. Ini sempurna sekali cinta kepada suaminya Karena memang- tanpa ada celah. Kita di dalam surga itu memang
Allah sempurnakan ya Ustaz. Jadi insya Allah nggak ada minus-minusnya nih Put. Berarti kalau misalnya kita perumpamakan dengan gelas nih ya, dituang dengan air itu cinta itu udah full capacity berarti ya Ustaz ya. Nggak ada yang kurang-kurang sedikit tuh nggak ada. Cemburu, iri, Benar. dengki gitu nggak ada ya. Masya Allah. Berarti keutamaan dan ganjaran-ganjaran itu benar-benar menggugah hati dan emang ingin dari dalam diri tuh pengen ya Allah aku maunya mati syahid ya Allah gitu. Emang benar-benar itu harusnya ada ya Ustaz? Ada. Di dalam diri kita ya Ustaz? Ya, minimal diniatkan. Minimal diniatkan. Ada dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang meniatkan diri kemudian dia memohon kepada Allah untuk mati syahid dan dia berusaha keras, berusaha maksimal setiap kehidupannya seperti menjaga wudhu abadi, misal bekerja sungguh-sungguh atau amalan-amalan lain yang menjadikan ia ketika mati itu mati syahid walaupun nanti matinya bukan mati syahid. Misal menurut gambarannya mati biasa, tetapi Allah catat sebagai orang yang mati syahid karena niatnya itu. Jadi niatnya ditekankan ya. Malu bin niat. Kita tekankan lagi nih Ukhti dan Aifilah di rumah bahwa memang semua tergantung niatnya Put. Masya Allah banget nih materi kita hari ini. Sangat mendalam dan sangat menggugah hati untuk semangat menjadi orang-orang atau yang mati syahid ya Put. Ya, Masya amin, Allah. Allahumma amin. Ya itu tadi ya, semoga Allah kumpulkan kita bersama kerabat kita, keluarga kita, semua nih kalau bisa benar. Seluruh umat muslim di dunia ini di dalam surganya Allah ya. Semoga Allah hindarkan kita dari azab kubur, siksa api neraka, dan Allah cabut kita dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin. Dan mati syahid. Amin. Masya Allah banget nih. Udah ngomongin mati aja. Masya Allah. Benar. Ya benar sih, soalnya kita nggak tahu loh kapan nyawa kita dicabut sama Allah. Kita nggak tahu kapan, karena kematian itu pasti Put. Waktunya pasti. Cuman kita nggak tahu nih kapan. Jadi kita emang harus mempersiapkan semuanya. Betul, makanya sangat ditekankan ya di Wong Solo Group ini agar kita bisa mempersiapkan benar-benar kematian kita, agar kita bisa selamat nih di dunia dan akhirat insya Allah. Insya Allah. Nah, dan Aifilah di rumah, insan perusahaan Wong Solo udah dicatat belum? Jadi jangan ada 6 hal loh. Jadi itu emang harus dicatat kan Put. Ulang lagi. Ulang nggak nih? Kita ingetin bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Okay. Jadi emang harus dicatat nih ya, biar menjadi motivasi juga buat ulang kita. lagi nggak nih? Boleh nih, kita ulang nih. Kita tegasin lagi bahwa keutamaan mati syahid. Yang pertama, Allah ampuni dosanya. Yang kedua, Allah tampakkan padanya tempatnya di surga kelak. Yang ketiga, Allah hindarkan dari adab kubur. Yang keempat, Allah beri keamanan pada peristiwa hari kiamat Put. Yang kelima nih, Allah berikan mahkota cahaya yang sedikit perniknya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan Allah nikahkan dengan 72 bidadari Put. Dan yang terakhir tuh Put, Allah beri dia syafaat untuk 70 kerabatnya yang dia kehendaki. Bisa manggil nih. Iya, bisa manggil ya Allah, nih. Temanku ya Allah belum ada nih di sini. Bisa panggil ya kan, 70 syafaat Put yang dia kehendaki. Masya Allah nih, keutamaan dari mati syahid. Masya Allah ya. Nah, ternyata kita sudah di perujung podcast kita nih ya. Masya Allah, emang hari ini materi kita sangat luar biasa Put. Ya, sebelum-sebelumnya juga luar biasa ya. Masya Allah ya. Nah, Ustadz, sebelum kita tutup acara kita nih, kita dengarkan dulu ya Ustadz ya pembacaan doa dari rekan Wong Solo Group kita kepada saudara. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb kami, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, dalam perusahaan kami, dalam negara kami, dan jadikanlah Wong Solo Group rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakah ya mujibas sa'ilin. Allahumma fini bihalalika an haramika agni fadlika amman syuaka. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal, jauhkanlah kami dengan rezeki yang haram, sehingga kami tidak meminta kepada selain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والجلاجل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga doa tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini itu bermanfaat ya Put. Amin. Allahumma amin. Semoga yang selalu di podcast Al-Jannah ini bisa bermanfaat terus ya apa yang kita bahas ya, dan bisa kita praktekkan tentunya. Insya Allah dan menjadi pahala jariah nih buat kita semua yang mengamalkan. Nah, jangan lupa di-share biar pahalanya ngalir terus ya terus kan. Nih, benar. Baiklah Asia, Ustadz, karena kita sudah di penghujung acara, marilah bersama-sama kita tutup episode kita dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz sekali lagi Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi ya Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan di next episode. Dan terima kasih kepada Makanku dan Wong Solo Group. Baiklah Ahi dan Ukhti Fillah yang di rumah, setelah kita di penghujung acara nih, saya dan Asia mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.